Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Firdaus dengan NIM 2105040031, 2. Rizky Dharma Putra dengan NIM 2105040033, dan saya Kamala Marat Solihah dengan NIM 2105040067. Kami merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum umrah tahun angkatan 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum Islam di bawah dosen pengampu Dr. Suryadi SPMH mengenai hukum waris Islam. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. Apa itu hukum waris Islam? Hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Hukum waris Islam memuat aturan dalam menentukan siapa sajakah yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa saja yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Terdapat 10 macam asas dalam hukum waris Islam. Yang pertama yaitu asas ketulusan atau integriti. Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya, karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Al-Quran. 2. Asas ta'abbudi, bahwa melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah ibadah kepada Allah SWT, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. 3. Asas hukukul maliyah, yaitu hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami dan istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. 4. Hukukul tabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami dan istri yang belum bercerai, walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi hak-hak dari kewarisan ini. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Kepada Firdaus saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah azas ijbari, yaitu secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Yang keenam, azas bilateral mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Yang ketujuh, azas sosial dan kemanusiaan, yaitu apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak, yatim, dan fakir miskin yang ada di sekeliling. Yang kedelapan, azas keadilan yang berimbang, mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya laki-laki dan perempuan, misalnya mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing. 9. Azas kematian bermakna, artinya harta seseorang yang tidak dapat beralih kepada orang lain melalui pembagian harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain.
10. Asas membagi harta warisan. Berarti harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya tajhiz, membayarkan hutang dan wasiatnya, dan melaksanakan pembagian hingga tuntas. 11. Asas perdamaian dalam membagi harta menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi pada masing-masing ahli waris untuk memiliki secara individu, maka secara individu mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dharma. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.